2,4 jutaan dapat tablet keren kayak gini. Kita bahas yuk. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas ini nih, Tekno Megapad 11, tablet dari Tekno yang harganya cuma 2,4 juta. Lo bisa cek aja ya, link dari deskripsi video buat cek harga tablet dari HP ini. HP tablet, kali aja dapat harga promo. Dengan harga 2,4 juta, Tekno Megapad 11 ini tuh punya storage 128GB, RAM-nya 8 plus 8 ya. Jadi 8GB RAM plus 8GB virtual RAM. Terus dia juga punya baterai 8000 mAh, layarnya 11 inch 90Hz udah Full HD+, dapat protective case, udah Dolby Atmos, LTE Wi-Fi. Artinya dia udah bisa 4G, bisa pakai SIM card. Spesifikasi kayak gini di merek lain mah harganya 3 juta lebih ya. Ini cuma 2,4 juta. Langsung aja ya kita buka nih, dia ada 2 kardus di dalamnya nih, diselorotin aja. Pertama ada kardus buat tabletnya, Tekno Megapad 11, dan yang kedua di sini ada Tekno Megapad 11 protective case-nya. Kita buka casingnya dulu ya, casing original nih, Tekno Megapad 11. Tuh, dia casingnya bisa diatur ya sudutnya 75, 60, 45, jadi ada 3 sudut kemiringan. Oh, masih diplastikin, Tekno Megapad 11. Casingnya kualitasnya kayak gimana? Apakah sama kayak casing-casing harga 100 ribuan nih? Kayaknya enggak ya, nih casingnya lebih bagus nih. Kualitasnya cakep sob. Kualitas casingnya keren. Cakep. Nih harusnya nih kalau dijual nih harganya bisa 200 ribuan nih. Kalau dijual terpisah ya. Casingnya bagus. Kualitasnya mantap. Nah ini dia boxnya dari Tekno Megapad 11 Immersive Gaming Experience Tekno AI Dolby Atmos, tuh ada AI-nya. Garansinya 12 plus 1 ya, jadinya 13 bulan garansi. Udahlah, mending kita langsung buka aja ya isinya apa aja. Tekno Megapad 11. Oke, di kompartemen pertama di sini langsung dapat tabletnya ya, masih diplastikin tuh. Tekno Megapad. Nah di kompartemen berikutnya ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Terus sebelah sini kayaknya kosong juga. Kita buka. Kosong juga. Jadi dia cuman yang di tengah doang nih kayaknya. Ada isinya. Nah, di sini ada buku panduan, kartu garansi. Oke. Terus ada SIM card ejector di sini. Terus kabel charger. Kabel chargernya masih USB atau USB-C ya, bukan yang C2C, panjangnya standar. Dan dia dapat charger adapter. Nih charger adapternya, outputnya lo bisa lihat di sini 18 watt buat ngecharge-nya. Oke, sekarang langsung kita lihat ke tabletnya aja ya. Tuh, ini dia Tekno Megapad 11. Ini bodinya dari bahan polikarbonat ya. Dibikin agak ngedoff gitu, jadinya nggak gampang nempel sidik jari. Cuman ya tetap ada kayak bercak-bercak kalau dipegang-pegang sama jari ya. Dan ini di bagian sini dia dibikin kayak dual tone gitu, sebelah sini dia garis-garis. Ini bercorak ya, benar bercorak garis-garis. Bagian kameranya kayak gini, single kamera tapi kelihatan kayak dual kamera. Nah untuk tepiannya kayak gini, datar, dibikin seakan-akan tuh kotak gitu. Ini ada dual mic ya, sama ada slot kartu. Terus di bagian atas ini juga ada tombol power dan tombol volume. Ini untuk kartunya sendiri kita cek aja langsung. Semoga sih triple slot ya, karena kalau misalkan nggak triple slot sayang juga, ntar nggak bisa dual sim kalau pakai sim card. Kita lihat ya, slot kartunya kayak gini. Dual simnya hybrid ya, jadinya kalau misalkan pakai micro SD lo nggak bisa dual sim. Kalau dual sim nggak bisa pakai micro SD, jadi mesti pilih salah satu. Oke, di sisi sini ada grill speaker double, sisi sini juga grill speaker double, ada masih disediain port audio dan juga port charger USB-C. Di bawah sini polos. Dan ini masih diplastikin ya. 11 inch 90Hz Full HD Tekno AI, MediaTek Helio G99, 8000 mAh baterai, up to 256GB large storage. Tapi yang gue punya ini yang 128GB. Ini kita langsung buka aja. Wah. Dan kayak gini nih tampilan tampak depan dari Tekno Megapad 11. Bagian layarnya tuh bezelnya ini ya, udah simetris kiri kanan atas bawah, nggak terlalu tebal. Jadi kelihatan kayak iPad gitulah. Udah keren. Dan ini layarnya juga udah 90 Hz ya.
Kalau gue bilang tablet ini tuh layarnya berasa agak kurang terang ya. Kalau di dalam ruangan sih terang banget, cukup terang gitu. Tapi kalau dibawa keluar ruangan berasa gelap karena emang nits layarnya ini masih di bawah 500, sekitar 450 nits gitu. Tapi secara kualitas sih ini udah termasuk jernih, termasuk detail. Udah Full HD, udah 90 Hz pula. Jadi kalau buat nonton, buat main game ini udah enak banget. Ya selama lo di dalam ruangan ya. Dan layarnya juga udah support 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentuhan secara bersamaan. Dan selama gue uji pakai ya, mau buat nonton, buat main game, ini tuh layarnya berasa responsif. Nggak ada tuh yang namanya delay touch. Paling keren sih di sektor audionya ya. Untuk tablet kelas harga di bawah 2,5 juta, kualitas suaranya udah dituning by Dolby Atmos. Jadinya bakalan berasa Sauron mau pakai earphone ataupun pakai speakernya langsung. Ngomongin speaker, ini juga udah keren banget ya. Dia udah quad speaker, di kanan 2 dan di kiri 2. Dan kualitas suaranya sendiri ya, kalau gue pasang di volume maksimal, dia tuh berasa powerful, berasa detail, dan juga berasa cukup tebal, berasa ada bassnya gitu. Kayak gini suaranya. Dia punya UI juga, ini UI-nya bukan UI Tecno seperti biasa ya. Ini UI-nya tuh bener-bener UI yang kalau dibilang bisa stok Android ya. Lo bisa lihat di sini dia nggak ada yang namanya aplikasi buat galeri. Jadi kalau lihat-lihat foto, lo mesti lihat ke Google Foto ini aplikasinya. Kita coba masuk ke menu setting. Di menu setting ini kita lihat tentang tabletnya. Ini dia masih pakai Android 14, belum Android 15. Dan gue nggak tahu nih bakalan berapa kali update buat Androidnya dari Tecno. Gue belum tahu, belum dapat informasinya. Sekarang kita lihat lagi di bagian layar, bagian penyimpanan dulu deh. Nih di bagian penyimpanan ini kita bisa tingkatkan fungsi memori ya. Fungsi memori ini untuk RAM dan virtual RAM. Jadi lo bisa atur nih virtual RAM-nya diatur sampai 8 GB maksimal. Ini standarnya dia dipasang di 5 GB. Buat lo yang suka nonton Netflix, aman banget. Tablet ini Wi-Fi-nya udah L1, udah bisa jalanin, udah bisa muter video di Netflix dengan kualitas HD atau Full HD. Aman banget, nyaman banget. Kalau buat online meeting, tablet ini juga nyaman banget kalau pakai Google Meet ya. Untuk bagian background bisa diatur, mau ngeblur, mau ganti background pakai background virtual juga bisa. Sementara kalau dipakai buat Zoom meeting, ini gue udah berapa kali ya coba buat login di sini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadinya gue nggak bisa komen. Tapi kalau misalkan ngelihat chipsetnya, biasanya kalau pakai Helio G99 Zoom meeting tuh backgroundnya nggak bisa diubah. Backgroundnya belum bisa blur, belum bisa virtual biasanya ya. Selama pengujian gue pakai sih buat multitasking, buat main game ini udah nyaman banget ya. Kalau buat main game juga nggak terlalu berat, dan buat multitasking harian juga enak karena selain RAM-nya udah luas ya 8+8, performa Helio G99-nya juga mantep banget buat multitasking. Kalau buat multitasking juga gampang banget ya, lo pilih aja aplikasi yang mau lo buka secara berdampingan gitu. Terus tinggal pilih recent app, terus lo pilih pisahkan, terus pilih deh aplikasi mana yang mau dibuka secara berdampingan. Tapi nggak semua aplikasi bisa dibuka secara berdampingan kayak gini ya. Tergantung apakah aplikasinya itu support atau enggak. Dan buat buka aplikasi secara bersamaan dalam satu layar, dia cuma bisa maksimal 3 ya. Nih, kalau lo lihat, yang 2 berdampingan dan satu lagi yang bentuknya bebas kayak gini yang bisa digeser-geser layarnya. Jadi 1, 2, dan 3 aplikasi. Ya siapa juga sih ya yang buka aplikasi banyak-banyak, lebih dari 2, lebih dari 3. Jarang banget. Dan ini nih, gue cobain main game Mobile Legends. Tablet ini untuk settingan grafisnya udah di ultra ya, sementara kalau untuk frame rate-nya ada mentok di high aja. Dan seperti yang lo lihat nih, buat main game Mobile Legends bisa stabil di 90 fps selama main. Mantep banget ya. Dan dipakai main agak lama juga nggak pakai panas loh, cuma anget-anget dikit aja. Jadi kalau buat push rank enak banget nih, ya selama lo terbiasa ya di layar gede kayak gini. Kalau buat PUBG Mobile, tablet ini cuma bisa jalanin game di settingan grafis smooth ultra, balance ultra, dan mentok di HD high. Yang lo lihat ini gue main di balance ultra ya. Dan ini bisa stabil di 40 fps selama main. Aman, lancar, enak banget buat main.
Nah, yang bikin kurang nyaman untuk penggunaan adalah dia tuh belum punya sensor cahaya ya. Jadinya kalau misalnya kita pindah-pindah dari tempat terang ke tempat gelap, kita harus atur sendiri brightness layarnya ini secara manual, nggak bisa otomatis. Sayang banget ya. Padahal nambahin sensor cahaya kan gampang, nggak ribet gitu. Kenapa nggak ditambahin sih? Jadinya kan kalau pindah-pindah ruangan nggak perlu ngatur-ngatur manual untuk kecerahan layarnya. Iya nggak sih? Untuk kebutuhan meeting online, tablet ini tuh dilengkapi kamera depan 8 megapiksel. Sementara kalau buat foto-foto dokumen, foto-foto darurat gitu ya, dikasih kamera belakang 13 megapiksel dan udah dilengkapi dengan LED flash. Dan yang menarik untuk UI kameranya ini tuh udah kayak UI kamera HP biasa gitu. Bener-bener mirip kayak kamera HP-HP Tecno. Kita bisa lihat ada AI cam, mode cantik, ada mode portrait juga loh. Terus kalau untuk perekaman video dia juga bisa, kita lihat settingannya ya. Untuk perekaman videonya dia bisa maksimal di 2K 30 fps untuk kamera belakangnya atau 1080p 60 fps. Mantap nggak tuh? Buat tablet segini keren banget sih. Untuk hasil foto-fotonya sendiri lo bisa lihat ya. Ini untuk kualitas tablet ini hasilnya beneran bagus banget sih kalau gue bilang. Karena biasanya kalau kamera di tablet itu apa adanya aja, yang penting cukup ada kamera. Tapi ini udah cukup dioptimasi loh sama Tecno. Untuk foto-foto pakai kamera depan juga udah cukup cakep, udah enak banget dilihatnya, baik tone warna maupun detailnya. Yang menarik untuk kelas tablet ya, perekaman videonya udah ada stabilisasinya baik kamera depan maupun kamera belakang. Yuk kita cobain perekaman videonya kayak gini. Dan kira-kira kayak gini nih, kalau untuk perekaman video pakai kamera depan kalau buat meeting online, kualitas suaranya kayak gimana, lo nilai sendiri ya. Dan ini kondisinya cahayanya tuh cuman lampu kecil aja, jadi ya kualitasnya kayak gini. Sementara kalau misalkan lampunya diterangin lagi, nah kayak gini, kualitasnya jadi better kan. Ya emang sih namanya dalam ruangan, kamera depan tuh kurang bagus gitu. Semuanya, nggak cuma tablet ini aja. Kita cobain perekaman video pakai kamera belakang Full HD. Ini pakai ultra steady-nya aktif ya, stabilisasinya diaktifin, dipakai buat jalan. Wih, mantap banget. Ini tablet yang kameranya paling stabil sih kalau gue bilang. Bener-bener keren, buat bikin konten mantap banget. Biasanya kalau buat bikin konten kayak gini, buat rekam video, tablet tuh pasti pada bergetar berguncang ya. Kalau ini enggak, mantap banget. Oh iya, tadi gue udah janji pengen ngasih lihat kalau dipasangin casing kayak gimana nih. Nih, cara pasangnya gampang. Mulai dari yang bagian ada tombolnya ya. Jadi yang ada kameranya, baru bagian yang lain. Udah kayak gini aja. Dan kalau kita tutup kayak gini, berasa lebih tebal sih jadinya. Dan ini dia udah jadi ini ya, smart case ya. Jadi kalau dibuka dia langsung otomatis tuh. Tutup, otomatis dia mati layarnya. Kalau dibuka otomatis kebuka. Asik kan jadinya kalau nggak dikunci kayak gini, dibuka langsung bisa dipakai. Impresi awal dengan harga 2,4 juta aja, Tecno Megapad 11 ini menurut gue sih worth it dibeli ya, karena dia layarnya udah Full HD 90 Hz. Terus juga untuk speakernya udah kuat speaker, udah Dolby Atmos, enak banget buat nonton Netflix. Dan kalau buat main game juga performanya udah mantap banget. Udah Helio G99 dengan 8GB RAM. Kalau menurut lo sendiri gimana? Tablet Tecno Megapad 11 ini menarik ya buat dibeli? Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Emang ya kalau Transitions Group kalau bikin tablet nggak mahal tapi handal. Tecno.